Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan al-usulul fiqhi bagian yang kedua. Kita jelaskan dulu tentang haram, baru setelahnya makruh. Babul khamis al-muharram. Muharram secara bahasa adalah mamnu, dilarang. Jadi dia berkebalikan dengan wajib. Kalau wajib diperintahkan mengerjakan. Kalau haram diperintahkan untuk apa? Meninggalkan. Jangan minum khamar, berarti diperintahkan untuk tidak berbuat. Kalau dikatakan sholatlah, berarti diperintahkan apa? Melakukan. Jangan berzina, berarti apa? Diperintahkan untuk tidak berbuat. Jadi dia berkebalikan. Secara istilahan manaha anhu syari'u nahyan an nahyan jaziman. Apa yang dilarang oleh pembuat syariat secara pasti dan harus ditinggalkan. Nah, ini nanti yang membedakan dengan makruh. Kalau makruh dia sama-sama dilarang, cuma larangannya nggak terlalu ditekan. Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Al-khataru al-man'u wal haram bimakna wahidun. Khatar wal mana' wal haram ini bimakna wahid, maknanya sama. Cuma dia muradif atau sinonim. Kata yang berbeda tapi maknanya sama. Aqsamun nahi, sekarang kita akan jelaskan macam-macam larangan. Aqsamun nahi, aqsam an-nahi. An-nahyu larangan, al-muwajjahu al-muwajjah ila dzatil fi'li, ila dzatil fi'li. Larangan yang pertama adalah yang diarahkan kepada perbuatan itu sendiri. Contoh, la tusolli, la tazni, jangan kamu berzina. Berarti apa? Mengarah kepada perbuatan tersebut. Berarti perbuatan itu yang dilarang. Jangan kamu minum khamar, berarti larangan itu mengarah kepada perbuatan meminumnya. Jangan kamu makan bangkai, maka perbuatan itu mengarah kepada memakan bangkai. Contohnya la tazni, jangan kamu berzina, berarti mengarah kepada perbuatan zina tersebut. Kalau seperti ini yaqtadil butlan, mengharuskan perbuatan ini kalau dikerjakan batil, rusak, tidak sah. Jangan kamu menikah kecuali dengan wali. Kecuali dengan adanya apa? Wali. Berarti kalau dia kerjakan akad nikah tersebut tanpa ada wali, maka pernikahannya jadi batil. Kalau dia masih tetap melanjutkan, maka dia dianggap zina. Paham? Yang kedua, an-nahyu al-muwajjah, yang diarahkan ila wasfin, kepada sifat.
qaimun bih. Larangan yang diarahkan kepada sifat yang bersama dengannya. Ada suatu perbuatan, paham? Tapi ada sifat yang menyertainya. Perbuatan itu sendiri disyariatkan, paham? Perbuatan itu sendiri disyariatkan, seperti sholat. Sholat kan disyariatkan ya, paham? Akan tetapi ada sifat yang bersamanya yang menyebabkan sholat itu dilarang. Contoh sholat tambah mabuk, paham? Berarti ada sifat yang menyertai apa? Sholat tersebut, yaitu bareng dengan mabuk. Maka sholat yang bareng dengan mabuk ini menjadi apa? Batil. Kenapa? Karena ada sifat yang menyertainya. Sifatnya ini yang dilarang, bukan sholatnya yang dilarang. Karena dia bareng, akhirnya dilarang berdua. Dilarang barengan. Contoh puasa, saum. Puasa kan disyariatkan ya, paham? Kalau dibarengi dengan hari Idul Fitri, saking rajinnya dia berpuasa, Idul Fitri pun dia berpuasa, paham? Puasanya sendiri disyariatkan, tapi ada sifat yaitu hari yang bareng dengan apa? Dengan puasa ini, sehingga apa? Ini dilarang, paham? Ini dilarang. Padahal larangannya itu tidak mengarah kepada perbuatan, tapi kepada sifat yang bareng dengan dia. Contoh, antum menikah, paham? Menikah seorang akhwat, dianjurkan atau diperintahkan? Diperintahkan gitu ya, menikahi akhwat. Tapi kalau akhwat tersebut ada sifatnya itu dia pezina, maka apa? Antum dilarang menikahinya. Kenapa? Karena ada sifat yang bareng dengan akhwat itu. Atau ada sifatnya dia musyrikah, wanita musyrik ternyata. Maka apa? Antum dilarang menikahinya. Padahal menikahi adalah disyariatkan. Tapi karena ada sifat yang bareng dengannya, maka antum dilarang di situ. Salat di masjid disyariatkan atau enggak? Nah, disyariatkan. Tapi kalau sekiranya masjid tersebut ada sifat yang membarenginya, contoh sifat itu dibangun dari uang riba, atau sifat yang lain, masjid itu dibangun dari tanah yang dicuri, maka antum dilarang sholat di situ. Contoh lagi, berhaji disyariatkan enggak? Nah, disyariatkan. Tapi kalau sekiranya ada sifat yang membarenginya, contoh haji dengan uang utang atau haji dengan uang hasil rampokan, maka haji tersebut yang dibarengi dengan sifat yang terlarang, maka menjadi apa? Menjadi batil kedua-duanya. Paham? Ini namanya larangan yang mengarah kepada sifat yang bersama dengannya. Kalau sifatnya dilarang, maka kedua-duanya menjadi dilarang. Kalau sifatnya dibolehkan, maka sifatnya sama perbuatannya menjadi boleh. Yang berikutnya adalah nahyu al-muwajjah, yang diarahkan, muwajjahu ila wasfin, kepada sifat, kharijun, yang keluar, anhu, yang keluar darinya. Saya hapus dulu ini ya. Contoh, antum sholat, sholat nih, tapi antum memakai gelang emas, rantai emas, kalung emas. Bagi laki-laki diharamkan nggak pakai emas? Ya, diharamkan. Tapi dia bagian dari sholat, bukan bareng dengan sholat, tapi dia keluar dari sholat. Seandainya antum sholat tanpa cincin, sah nggak sholat antum? Nah, sah. Berarti dia bukan bagian dari sholat itu.
Kalau sekiranya antum pakai cincin atau nggak pakai cincin bisa merusak sholat antum, berarti dia bagian dari sholat. Contoh antum, kalau nggak pakai cincin, sholat antum batal. Barulah dia bagian dari perbuatan sholat. Tapi karena dia di luar, maka sholat tersebut tetap sah, tapi dibarengi dengan dosa. Paham? Contoh lagi, sholat menggunakan kopiah atau imamah dari sutra. Laki-laki kan dilarang pakai sutra kan ya, perempuan boleh. Dia sholat pakai menggunakan imamah yang terbuat dari sutra atau terbuat dari emas lah, terserah, dari sutra aja. Kira-kira sholatnya sah nggak kalau dia tanpa imamah? Sah. Berarti apa? Imamah ini bukan bagian dari perbuatan sholat. Nah, kalau dia pakai suatu hal yang haram di kepalanya, maka sholatnya tetap sah, tapi dibarengi dengan apa? Dengan dosa. Paham? Ada orang berhaji, tapi tujuannya untuk guntingin kiswa Ka'bah, biar pulang nanti dipakai jimat-jimat. Kira-kira sifatnya ini itu merusak hajinya atau enggak? Maksudnya kalau dia motong atau enggak motong kiswa Ka'bah, hajinya menjadi rusak atau enggak? Enggak. Berarti apa? Hajinya tetap sah, tapi dia berdosa karena merusak kiswa Ka'bah. Ada orang haji, tapi dia bawa jimat dari rumahnya. Bawa jimat dari rumahnya. Dia bawa haji sekaligus bawa jimat, karena dia merasa nggak tentram hidupnya kalau nggak bawa jimatnya itu. Kira-kira hajinya sah nggak Pak Toha? Hajinya sah. Kenapa? Karena bawa atau nggak bawa tidak mempengaruhi haji itu. Ada orang berpuasa, tapi dia punya sifat yang jelek, yaitu apa? Sering berdusta, sering ghibah, sering namimah. Kira-kira puasanya sah nggak? Puasanya sah. Sah. Kenapa? Karena kalau sekiranya dia meninggalkan dusta, ghibah dan yang lainnya, itu tidak mempengaruhi puasanya. Paham? Dia kerjakan juga, itu tidak membatalkan puasanya. Nah, perlu diperhatikan dalam hal ini, yang ketiga ini dia terbagi menjadi dua. Ada yang munfakkun anhu. Ada yang ghairu munfakkun. Ada yang ghairu munfak. Ada yang dia bisa terpisah, ada yang tidak bisa terpisah. Contoh, yang bisa terpisah tadi imamah, cincin, atau sepatu, kan bisa terpisah. Ada yang nggak bisa terpisah. Contoh pakaian, penutup aurat. Kalau sekiranya baju yang dia pakai untuk sholat itu terbuat dari sutra, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena kalau sekiranya dia lepas bajunya ini, maka dia Dia batal sholatnya. Bukankah menutup aurat itu syarat dari sholat? Akan tetapi pakaian ini dalam sholat ini bukan bagian dari sholat, paham? Bukan bagian dari sholat. Nah, kalau dia ghairu munfak, ini batal, paham? Kalau dia munfakun, dia ghairu batal, tidak batal. Ini bedanya.
Kalau munfakun bisa terpisah, maka dia tidak batal. Kalau dia nggak bisa terpisah, maka dia apa? Dia batal. Berarti kesimpulannya 1, 2, 3 ini membatalkan ibadah. Paham? Yang satu ini tidak membatalkan ibadah. Kalau sekiranya ada orang berhaji tapi menggunakan kain ihram dari sutra, kira-kira hajinya sah atau enggak? Hah? Kira-kira? Hah? Tidak sah. Kenapa? Karena kalau sekiranya pakaian ihram ini dilepas, gitu. Karena dia nggak bisa munfak, nggak bisa terpisah, terlepas. Siyagut tahrim, sekarang kita jelaskan siyagut tahrim, bentuk-bentuk larangan atau keharaman. Yang pertama nahyu. Ini kembali kepada itu yang kita jelaskan setelah amar itu, nahi kan ya. Nah, sigo-sigo nahi ini semua memberikan faedah keharaman. Yang kita jelaskan di bab nahi itu semuanya nanti mengarah kepada keharaman. Yang kedua, al-wa'idu 'alal fi'li. Ancaman bagi yang melakukan perbuatan. Kalau kamu makan, saya bunuh kamu. Berarti apa? Perbuatan makan tersebut adalah haram. Barang siapa yang menyembelih dengan selain nama Allah, maka dia akan mendatangkan laknat. Maka dia akan terlaknat. Paham? Berarti perbuatan ini haram. Kenapa? Karena ada ancamannya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia balasannya adalah neraka. Berarti ada ancamannya, paham? Menunjukkan perbuatan ini haram. Menunjukkan perbuatan tersebut apa? Haram. Kemudian Rasulullah bersabda juga dalam satu hadis, perbuatan kata seorang hamba yang jelek, yang buruk, yang dusta, itu bisa menyebabkan dia terjumus ke dalam api neraka jahanam. Berarti perbuatan ini apa? Haram karena ada ancamannya. Yang ketiga adalah alfadzu tahrim. Lafaz-lafaz yang menunjukkan tahrim, haram. Seperti naha, haroma, wa ma nahakum anhu dalam surah Al-Hujurat, wa ma nahakum anhu dalam surah Al-Hasyr ini disebutkan juga, hurrimat alaikum dalam surah An-Nisa disebutkan. Maka ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ada yang mau ditanyakan ini tentang haram? Kira-kira kalau dia sholat, pengaruh nggak kepada puasanya? Itu kalau kita menganggap bahwasanya meninggalkan sekali sholat itu kufur. Paham? Kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ini sebagian ulama berpendapat meninggalkan sekali sholat itu kafir. Tapi ada yang mengatakan di sana kalau dia masih tak malas-malasan, masih bolong-bolong, maka tidak dikafirkan. Nah, kalau kita menganggap itu adalah kekafiran meninggalkannya, berarti apa? Membatalkan puasanya. Karena sama saja halnya dia murtad, kan gitu ya. Tapi kalau kita menganggap enggak membatalkan, enggak dia menjadi murtad dengan meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan sholat bareng dengan puasa, maka enggak mempengaruhi puasanya. Paham? Karena dia wasfun kharijun, sifat yang bukan bagian dari perbuatan puasa. Paham?
6. Ada yang lain? Kita menjelekkan. Iya. Kenapa? Maksudnya apa ini? Perbuatan anjing menjilat kembali muntahnya dengan orang yang memberikan hibah terus mengambil kembali. Maksudnya antum mau menyamakan sigo tahrim itu adalah dengan penyerupaan terhadap binatang. Penyerupaan terhadap binatang ini tidak semuanya haram, maka tidak dimasukkan di sini. Karena terkadang Rasulullah menyerupakan dengan binatang itu enggak menunjukkan haram. Seperti perbuatan-perbuatan iqa, tahu iqa ya? Duduknya monyet itu. Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang disamakan dengan binatang. Tapi yang hadis tersebut itu haram. Ya, haram. Perbuatan haram yaitu ruju'u minal hibah, kembali dari pemberian. Babur Rabi, bab yang keempat, al-makruh. Perhatikan makruh ini, dia secara bahasa itu al-maghdub, dibenci. Tapi secara istilahan dia enggak dibenci. Ya, perhatikan ini. Kadang orang salah menerapkan mana secara bahasa, mana secara istilah. Kadang secara bahasa dibawa kepada istilah. Ini enggak boleh. Ini kesalahan. Ini makruh. Kamu mau enggak dibenci terus? Paham? Taruhlah dia melakukan suatu hal yang makruh. Terus dia mengatakan, antum mau enggak dibenci terus sama Allah? Dari mana ini, akhi? Dibencinya dari mana? Bukankah makruh itu apa? Kalau mengerjakan itu tidak mendapatkan siksa. Kalau meninggalkan, kalau dia niatkan ibadah barulah mendapat pahala. Paham? Kayak mustahab lah. Ini kadang orang salah paham. Akhi, antum mau enggak dibenci terus sama Allah setiap hari antum melakukan hal yang makruh? Bukan begini pengertiannya. Itu secara bahasa. Dan secara bahasa tidak diterapkan dalam secara istilah. Coba antum mau terapkan enggak? Salat secara bahasa itu maknanya doa. Antum mau terapkan secara istilah? Bukankah kita pernah mempelajari bahwasanya hakikatul syariah, hakikatul lugawiyah, hakikatul urfiyah. Tapi tak kala syariat berbicara tentang hakikat syariah, enggak boleh antum bawa kepada lugawi. Tak kala Allah berbicara tentang hakikat lugawi, antum enggak boleh bawa kepada syar'i. Paham? Makruh secara bahasa memang dibenci, tapi bukan berarti tak kala orang melakukan perbuatan makruh itu dibenci. Paham ini bedanya? Nah itu. Secara istilahan manaha anhu syar'iyu nahyan ghairu jazimin. Apa yang dilarang oleh pembuat syariat, larangan yang tidak ditekankan. Mau dikerjakan enggak dapat dosa, sebagaimana nanti hukumnya yang kita akan sebutkan. Hukmuhu yusabu tarikuhu imtisalan. Diberikan pahala bagi orang yang meninggalkan makruh, tapi dia niatkan dalam rangka imtisal. Imtisal itu mencari pahala. Kalau dia meninggalkan gitu saja tanpa ada niat cari pahala, enggak dapat pahala. Contoh, seorang makan bawang putih, bawang merah mentah-mentah sebelum pergi ke masjid. Ini makruh enggak hukumnya? Nah, makruh kan ya? Tapi kalau sekiranya dia meninggalkan bawang putih, bawang merah untuk menjaga kesehatan mulut mungkin, atau untuk menjaga apalah gitu, tidak ada niat untuk mencari pahala, maka tidak diberikan pahala. Wala yu'aqabut fa'iluhu, dan tidak disiksa bagi yang melakukannya. Nih. Kenapa orang mengatakan dibenci terus? Padahal orang yang mengerjakannya tidak apa? Tidak disiksa.
qad yustakhdamu lafdul karaha 'alal haram. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz makruh untuk suatu hal yang haram. Ini terkadang tapi ya. Lafaz makruh untuk perkara yang haram. Tetaplah haram meskipun itu lafadznya makruh. Contoh Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 38, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Seluruh perbuatan-perbuatan yang disebutkan ayat 37 36 dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan semuanya itu makruh, haram. Cuma saja lafadznya makruh, paham? Tapi hakikatnya itu adalah haram. Coba lihat lagi Allah mengatakan wa karraha ilaikumul kufra. Allah membuat bagi kalian itu perbuatan kekufuran menjadi makruh, menjadi haram. Lafadznya makruh tapi maknanya adalah haram. Nah, sigol makruh sekarang bentuk-bentuk makruh yang menunjukkan itu adalah makruh. Pertama, tarkun nabil fi'li tanazzuhan walam yadullu ala tahrim. Nabi meninggalkan perbuatan karena merasa jijik gitu. Dan itu tidak menunjukkan atas keharaman. Seperti Nabi nggak mau makan dop. Tahu dop? Dop itu biawak gurun pasir. Tapi beda dia. Nah, Nabi SAW tak kala dihidangkan dop, qarrib ila ashabikum. Dekatkan kepada teman-teman kalian saja. Kemudian sahabat-sahabat yang lain makan. Di depan dilihat oleh Nabi SAW. Berarti ini adalah perbuatannya makruh. Kalau sekiranya ini adalah haram, maka Nabi pasti mengingkarinya. Paham ini? Akan tetapi Nabi tanazzuh. Demikian juga tak kala dihidangkan, disiapkan kepada Nabi bukul. Bukul itu biji-bijian atau dedaunan yang baunya menyengat seperti daun bawang ya. Bawang merah, bawang putih itu kan menyengat. Kalau di sana namanya bukul. Nah, dihidangkan kepada Nabi, jauhkan. Terus yang lainnya makan, nggak diingkari. Ini apa? Makruh. Yang berikutnya adalah an-nahyu sharifu anin nahyil hadis ba'du. Di situ nggak ada ininya ya, nggak ada contohnya. Ada larangan, tapi dipalingkan kepada suatu hal yang makruh. Biasanya ini, larangan tersebut mengarah kepada adab. Contoh, dalam hadis Abu Hurairah, disebutkan Rasulullah melarang seseorang itu kencing di tempat air yang tidak mengalir. Pernah dengar hadisnya ini? La yabulanna ahadukum fil ma'i daimil ladzi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yang dia tidak mengalir. Paham? Kalau sekiranya ada orang kencing di situ, apakah membuat air tersebut najis? Belum tentu kan ya? Belum tentu. Boleh saja kencingnya banyak tapi airnya lebih banyak sehingga tidak berubah rasa atau bau atau warnanya. Tapi kalau semuanya kencing-kencing di situ ramai, jadinya banyak kencingnya. Nah, larangan ini mengarah kepada adab. Yaitu apa? Tidak boleh sembarangan kencing. Kenapa? Karena antum mungkin kencing sekali, datang lagi 2 kali, datang lagi 3 kali, kemudian datang orang mau cuci wajah, mandi di situ, maka apa? Ini menjijikkan. Demikian juga contoh yang lain. Larangan berbicara setelah sholat Isya. Larangan berbicara setelah sholat Isya. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena apabila seseorang berbicara dalam hal yang bermanfaat, maka ini dibolehkan. Paham? Contoh melakukan belajar atau baca Al-Quran atau bicara hal-hal yang penting setelah sholat Isya, maka ini dibolehkan gitu ya.
dibolehkan. Tapi kalau sekiranya diharamkan, maka ini tidak terjadi kepada kemakruhan. Tapi ini adalah makruh berbicara setelah sholat. Yang berikutnya adalah dzikru sawab ala tarkil fi'li, menyebutkan pahala bagi yang meninggalkan perbuatan dan tidak menunjukkan atas yang wajib. Ini makruh. Nah, demikian tentang makruh. Kesimpulannya, makruh boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu al-ahkamu al-wada'iyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan wada'iyah. Yang pertama adalah apa di situ? As-sabab. Sebab. Sebab ada atau illah ini adalah yang memacu perbuatan tersebut. Memacu untuk melakukan perbuatan atau memacu untuk meninggalkan perbuatan. Contoh, seseorang semangat sholat, semangat berpuasa. Dia tahu perbuatan ini adalah sebab masuk ke dalam surga. Paham? Seseorang meninggalkan syirik, meninggalkan perbuatan bid'ah. Dia tahu bahwasanya sebab ini adalah sebab masuk ke dalam neraka. Paham? Maka sebab ini bisa mendorong untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Sebab secara bahasa, kullu ma yatawassalu bihi ila syai', yaitu segala yang mengantarkan kepada sesuatu. Antum mau nikah sebabnya apa? Mungkin ingin menjaga diri dari perbuatan zina. Berarti yang mendorong antum menikah adalah sebab. Antum mau punya anak, tapi nggak mengerjakan sebab. Itu apa? Berhubungan. Berarti sebab adanya anak yaitu berhubungan. Antum mau punya harta yang banyak, sebabnya apa? Iya, bekerja. Tapi belum tentu bekerja dengan yang rajin, giat itu menghasilkan uang yang banyak. Tapi ini adalah sebab yang mengantarkan kepada perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Ini istilahnya panjang sekali nih, seharusnya dihapus sebagian. Nanti saya hapus saja sebagian ini. Secara istilahan, wasfun zahirun mundabitun yasbutu bihil hukmu allaqa bihi syari'u. Kita nggak usah pakai ini dulu, agak susah dipahami ini. Pakai yang sebelahnya aja. Ma yalzamu wujuduhul wujud wa yalzamu adamuhul adam. Apa yang mengharuskan adanya sebab itu adanya perbuatan. Apa yang mengharuskan tidak adanya sebab itu tidak adanya perbuatan. Contoh, sebab halalnya pernikahan, halalnya jima. Apa itu? Pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, maka tidak ada kehalalan. Kalau tidak ada amalan soleh, maka tidak ada surga. Kalau ada amalan kemaksiatan, berarti adanya neraka. Apa yang mengharuskan adanya sebab? Adanya perbuatan. Apa yang tidak mengharuskan tidak adanya sebab, maka tidak adanya perbuatan. Nah, ini yang lebih mudah dipahami. Pengertian dari apa? Dari sebab. Sebab ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. As-sababu wal illa bimakna wahid. Sebab dan illa itu alasan. Kenapa kamu melakukan begini? Karena begini. Paham? Kenapa kamu berpuasa? Kenapa kamu beritikaf? Karena sebabnya begini. Aqsamus sabab min haitsu qudratil mukallaf.
pembagian sebab dari sisi kemampuan hamba. Contoh, ada sebab yang mampu dikerjakan oleh hamba, ada pula yang tidak mampu dia kerjakan. Contoh, membunuh adalah sebab adanya kisos. Paham? Sebab adanya kisos. Kira-kira mampu nggak hamba tersebut melakukan atau meninggalkannya? Kalau dia mengerjakan berarti adanya kisos. Kalau dia meninggalkan berarti tidak ada kisos. Seorang hamba mampu nggak dia mendatangkan sebab wajibnya zakat harta? Kira-kira mampu nggak? Dia ngumpulin uang itu selama setahun dapat 50 juta. Ada kewajiban zakat harta di sana. Mampu nggak dia? Mampu. Berarti ini adalah sebab yang dimampui oleh hamba tersebut. Ada sebab yang tidak dimampui oleh hamba. Contoh, sebab datangnya sholat maghrib. Apa itu? Tenggelamnya matahari. Kira-kira mampu nggak seorang hamba menarik matahari itu biar cepat tenggelam? Tidak mampu. Berarti sebab ini yang tidak dimampui oleh hamba. Anak kecil, sebab dia menjadi wajib sholat, puasa dan yang lainnya apa? Balik. Kira-kira mampu nggak dia mempercepat kebalikannya? Mungkin dengan tontonan ya. Mungkin dengan pergaulan, barangkali bisa ya. Mampu nggak kira-kira? Dia nonton film-film dewasa gitu, atau dia bergaul dengan orang-orang dewasa, cepat dia baliknya. Yang seharusnya standar balik itu umur 15 tahun, benar nggak nih Pak? Umur 15 tahun. Umur 15 tahun Indonesia 10 tahun, 9 tahun sudah balik. Sudah haid bagi wanita, kemudian sudah mimpi basah bagi laki-laki. Kalau di Arab sana mereka hampir menerapkan umur 15 tahun ini. Jadi umur 15 tahun jadi patokan di sana. Tapi sebenarnya itu patokan yang nggak bisa dipakai. Nah, paham tentang makruh sebab ini? Coba berikan contoh tentang sebab antum. Iya. Itu sebab yang tidak dimampui oleh orang tua. Dia menyetel sendiri, anak saya nanti ini laki-laki aja, atau anak saya nanti lahirnya pada tanggal 19 bulan 9 2019. Nyetel bisa ya? Di sesar ya. Istijal ya, terburu-buru. Untuk memabukkan. Ketika tidak ada sebab tersebut, maka tidak ada keharuman. Paham? Antum? Merubah anak kepengen jadi ganteng. Sebabnya apa? Iya. Itu sudah qadarullah. Antum apa? Hadas besar. Jima lah diantaranya adalah jima. Itu mampu bagi hamba? Mampu. Bisa dia tinggalkan, bisa dia kerjakan. Pak di belakang? Pak Toha bisa berikan contoh Pak Toha? Kita tahu kalau dengan minum obat itu, kalau kita tidak kambuh. Iya. Kita hindari obat itu supaya nanti kambuh kan? Puasa gitu. Atau dengan jalan. Itu artinya minum obat itu menjadi sebab. Biar bisa kuat menjalankan puasa atau tidak menjalankan puasa. Iya.
Pertanyaannya apa Pak Toha? Pertanyaan atau ini contoh? Ya itu masalah itu. Oh masalah ya. Ketika kita tidak minum obat karena sengaja supaya kita tidak puasa. Bagaimana itu sebab itu menjadi haram atau masalah sebab ini dibahas dalam ilmu ushul fikih, dibahas juga dalam ilmu akidah. Kita bahas dulu dari sisi ilmu akidah nih Pak ya. Sebab di dalam syariat haruslah terpenuhi dari dua sisi. Sisi yang pertama teruji dari sisi syariat. Maksudnya ada dalil yang menunjukkan itu memang contoh madu, obat gitu ya. Karena bacaan Al-Quran itu adalah obat. Amalan soleh adalah sebab. Paham? Sudah teruji dari sisi syariat. Kalau tidak teruji dari sisi syariat, maka harus teruji dari sisi penelitian. Contoh Pak, saya yang meyakini spidol ini adalah sebab penyembuh sakit kepala saya. Saya pukul-pukul gini sembuh kepala saya dengan keyakinan saya. Paham? Ini diteliti dulu, diuji di laboratorium ya. Apakah dia memiliki zat untuk menyembuhkan kepala? Kalau sekiranya dia memiliki zat yang bisa menghilangkan sakit kepala, maka ini tidak mengapa, tidak terjatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau sekiranya tidak teruji dari sisi qadari, dari sisi penelitian gitu, maka ini adalah kesyirikan. Paham? Ini dari sisi akidah Pak. Kalau sekiranya proma itu obat hemah, teruji dari sisi kedokteran, dari sisi medis, dijadikan sebagai obat mah, memang ada zat yang bisa menyembuhkan penyakit mah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya antum makan kelereng sebagai obat mah, maka ini adalah keyakinan yang batil karena tidak teruji. Paham? Nah, dari sisi fikih tadi, apakah membatalkan puasa seseorang? Dia tahu bahwasanya obat mah itu bisa menghalangi minimal ya, menahan sedikit mahnya. Sehingga dia bisa tahan untuk berpuasa. Tapi kalau sekiranya dia meninggalkan obat mah tersebut dengan tujuan agar nanti puasanya bisa batal, berarti batal puasanya Pak. Karena dia sudah niatkan memang. Padahal ini ada kemudahan, yaitu makan obat. Seperti layaknya orang yang umroh Pak. Umroh, wanita yang umroh kan dia ada masa datang bulannya kan ya. Dia perkirakan kayaknya saya sampai di sana itu haid, nggak ngerjakan apa-apa. Memang dia sudah niatkan merusak. Padahal ada obat penahan haid yang dibolehkan. Nah, gitu Pak. Paham? Coba berikan contoh. Mencuri, sebab dipotong tangan. Tidak ada pencurian, maka tidak ada potong tangan. Sebabnya mana? Sebabnya karena dia tidak meninggalkan perbuatan riba. Tentu mah. Sebabnya belajar. Berarti nggak ada belajar, berarti nggak ada pemahaman terhadap ilmu agama. Ngarap dari laduni saja datang dari Allah gitu. Datang dari wahyu dari syaitan. Ini nggak ada. Nah, demikian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kemungkinan besok lebaran nggak Pak Toha? Nggak, belum pasti ya. Isbat ya. Kalau masih 0 derajat belum kelihatan ya. Nah, kita lanjutkan lagi kalau sekiranya besok belum puasa atau belum lebaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.